Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Tanpa disengaja Harvey York bertemu Cynthia Zimmer di perusahaan film keluarga Hun. Dia terlibat percekcokan dengan salah satu model senior di perusahaan tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6500 sampai 6504. Chapter 6500. Ketika Harvey York mengetahui tentang situasinya, Nellie Parker telah mengepung Cynthia Zimmer bersama sekelompok model wanita di sekelilingnya. Nellie Parker memandangi sosok Cynthia Zimmer dari atas ke bawah saat ini, dengan rasa jijik yang disengaja di wajahnya. Cynthia Zimmer, lihat tubuhmu yang kurus. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam kompetisi model Hun Pictures? Aku memintamu untuk menemani Direktur Lee untuk memberimu kesempatan dan memberimu wajah, apakah kamu mengerti? Tapi kamu tidak mendengarkan saranku. Apakah kamu harus menungguku membuat wajahmu bengkak sebelum kamu menerima nasibmu? Mendengar kata-kata Nellie Parker, model wanita di sekitar semuanya menatap Cynthia Zimmer dengan jijik. Itu benar. Cynthia Zimmer, jika kamu tidak mendengarkan Suster Miller, pergi dari sini. Lingkaran model kami bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh model liar sepertimu. Akan memalukan untuk membiarkan orang sepertimu berada di lingkaran level tinggi kami. Hanya karena ada model liar sepertimu yang selalu ingin masuk, itu sebabnya lingkaran kami sangat rendah di mata orang lain. Wajah Cynthia Zimmer sedikit berubah, tetapi dia masih berkata perlahan saat ini. Aku adalah siswa Akademi Film dan Televisi Walsing, lahir di kelas nyata. Kenapa aku tidak bisa menjadi model? Nellie Parker mencibir. Mengapa kamu tidak bisa menjadi model? Kamu bahkan tidak tahu 3 prinsip pemodelan kan? Prinsip kami adalah bahwa bos adalah Tuhan, pemegang saham adalah ayah, dan pelanggan adalah suami. Kamu adalah orang di industri hiburan, berpura-pura sombong setiap hari, seolah-olah kamu benar-benar seorang perawan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ketika kamu datang ke industri hiburan, kamu bisa keluar dari lumpur dan tidak ternoda? Karena kamu tidak bisa masuk ke dalam lingkaran kami dan berpikir kamu berbeda dari kami, maka jangan datang dan ambil pekerjaan kami. Jika kamu ingin datang, maka tidurlah dengan lelaki tua itu dengan patuh. Jika kamu bisa melakukannya, kami akan mengenalimu. Kamu. Cynthia Zimmer gemetar karena marah atas kekeliruan Nellie Parker dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak tahu malu dan berkata seperti itu. Pernyataan yang benar tentang menjual tubuhnya. Tinggalkan kami dan kamu. Nellie Parker tersenyum dingin. Kami orang-orang memandang rendah dirimu. Kamu juga memandang rendah kami. Karena kita tidak berada di lingkaran yang sama, jadi jangan dicampur adukan. Kamu tidak ingin bergabung dengan kami, dan kamu ingin berpura-pura sombong. Kamu ingin datang ke lingkaran kami dan merebut sumber daya milik kami. Kamu pikir kamu benar-benar berbeda. Jangan kira aku tidak bisa melihat apa yang kamu pikirkan, gadis kecil. Bukannya kamu tidak ingin menjual dirimu sendiri. Tapi kamu ingin menjual dirimu dengan harga yang bagus. Bahkan kamu masih membayangkan itu, dengan kepolosan seorang gadis berbunga kuning, kamu bisa mencapai langit dalam satu langkah. Dan siapa yang akan kamu nikahi nantinya? Aku memberitahumu, berhentilah bermimpi. Bagi para pria besar itu, kita para wanita hanyalah mainan. Jika kamu bahkan tidak memiliki pemahaman ini, di lingkaran kami, kamu tidak akan pernah akur. Jadi, kamu sekarang bersiap untuk berlutut tepat di depanku. Terima nasib yang sudah diatur untukmu, dan kemudian berlarilah di lingkaran ini. Atau, apakah kamu akan meniduri dirimu sendiri? Aku katakan, terima pengaturanku. Aku jamin pertama kali kamu akan dapat menjual dengan harga bagus. Kalau tidak, aku akan langsung membiarkan orang menghancurkanmu dan membuatmu tidak punya uang. Chapter 6501. Seiring kata-kata Nellie Parker, beberapa model pria berjalan dengan leher terpelintir. Jelas, jika Cynthia Zimmer tetap keras kepala, dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Wajah Cynthia Zimmer sedikit pucat. Meskipun dia sudah terbiasa melihat adegan-adegan besar, dia akan membawa beberapa pengawal ketika dia pergi syuting di tempat-tempat berbahaya pada hari kerja. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi masalah seperti itu ketika dia datang ke tempat terbuka seperti ini. Hanya bisa dikatakan, bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Cynthia Zimmer berhenti membalas Nellie Parker. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat meminta bantuan atau melarikan diri. Melihat mata Cynthia Zimmer, Nellie Parker memandang Cynthia Zimmer dengan bangga, dan berkata, Cynthia Zimmer, apa yang kamu lihat? Tempat ini telah disewa oleh Hun Films. Entah itu satpam atau staf biasa di sini, semuanya dari Hun Films. Sederhananya, aku adalah ratu di sini, dan mereka harus melakukan apa yang aku perintahkan.
Jadi, nasibmu sudah ditentukan. Sambil berbicara, Nellie Parker melambaikan tangannya, dan model laki-laki itu dengan cepat menunjukkan cabul sambil mengeluarkan air liur mereka. Model pria ini juga sangat menyedihkan. Mereka harus melayani wanita tua pada hari kerja, dan mereka bahkan tidak tahu seperti apa rasanya daging empuk. Sekarang jarang ada kesempatan untuk bermain dengan wanita cantik seperti Cynthia Zimmer, dan mereka semua ingin susu secara langsung. Kamu. Cynthia Zimmer ingin pergi tanpa sadar, tetapi tidak ada cara untuk pergi saat ini. Tetapi pada saat ini, matanya beralih dan jatuh pada sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari kedai kopi. Saat berikutnya, Cynthia Zimmer berkata dengan gembira, "Harvey York." Saat dia memanggil nama ini, Cynthia Zimmer terlihat santai. "Ada apa Harvey di sini?" Nellie Parker berbicara dengan tidak sabar. "Cepatlah. Kamu membuang-buang waktuku. Percaya atau tidak, aku akan memintamu untuk menemani lelaki gendut itu." Otot-otot di wajah para model pria berkedut. Harvey York berjalan keluar saat ini, dan berkata dengan ringan, "Aku pikir lebih baik bagi kamu untuk dengan patuh pergi dan menemani lelaki gemuk itu. Lagi pula, jalan itu lebih mudah dilalui." Saat berbicara, Harvey York sudah berdiri di depan Cynthia Zimmer, dan setelah tersenyum padanya, dia memandang Nellie Parker dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Films kan? Aku tidak peduli konflik apa yang kamu miliki dengan Cynthia Zimmer sebelumnya. Tapi aku bisa mendengar dan melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya." "Bagaimana?" Nellie Parker sedikit terkejut, dan berkata, "Membiarkan aku berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia Zimmer. Bung, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu muncul. Tapi seseorang ingin berpura-pura menjadi sosok heroik, aku khawatir kamu terlalu muda." Saat berbicara, Nellie Parker melangkah maju dan menamparkan wajah Harvey York. Tap! Harvey York memblokir tamparan Nellie Parker dengan tangannya, dan berkata dengan tenang, "Kondisinya telah berubah sekarang. Selain berlutut dan meminta maaf, kamu harus menamparkan dirimu sendiri 10 kali. Setelah selesai, kamu bisa pergi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk menyesal." Nellie Parker mencibir, menatap penjaga keamanan lainnya, dan berkata, "Ayo, cepat buang pemalas ini." Harvey York bahkan tidak repot-repot melihat Nellie Parker lagi, tetapi melihat seseorang yang terlihat seperti seorang eksekutif di lapangan, dan berkata dengan tenang, "Aku mencari Marley Hun." Chapter 6502. Eksekutif wanita yang menonton acara itu sedikit terkejut saat ini, dan tanpa sadar berkata, "Apakah kamu mencari Nona Hun?" "Yo, kamu sangat hebat." Nellie Parker mencibir atas kepura-puraan Harvey York saat ini. "Apakah kamu ingin mengeluh kepada Nona Hun tentang aku?" "Cynthia Zimmer, di mana kamu menemukan pria itu? Kenapa kamu tidak punya otak? Pada kesempatan seperti itu, kamu benar-benar ingin mengandalkan keluhan untuk menyelesaikan masalah. Apa ada yang salah dengan otakmu? Terlebih lagi, seseorang seperti Nona Hun. Apakah orang seperti dia bisa ditemui dengan mudah? Jika dia bisa bertemu Nona Hun, aku bisa berlutut dan memanggilnya ayah." Model wanita lainnya juga menutup mulut mereka dan tersenyum ringan. Jelas bahwa sikap Harvey York terlihat konyol dan kekanak-kanakan dalam pengetahuan mereka yang dangkal. Pada saat ini, eksekutif wanita itu juga memandang Harvey York dengan bercanda, dan berkata dengan ringan, "Tuan, kantor pusat perusahaan kami memang dekat, dan hanya perlu 3 hingga 5 menit untuk sampai ke sana. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bertemu dengan Nona Hun? Jangankan anggota keluarga Hun Wolsing, orang biasa bahkan tidak bisa dekat dengannya. Dia adalah bos dari Hun Films. Jadi kamu tidak akan bisa melihatnya tanpa membuat janji terlebih dahulu." Harvey York mengabaikan arogansi eksekutif wanita, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Beritahu Marley Hun, aku Harvey York. Karena hanya butuh 3 atau 5 menit baginya untuk datang ke sini, maka aku akan memberinya waktu 5 menit. Jika dia tidak muncul dalam 5 menit, kamu yang akan menanggung konsekuensinya." Eksekutif wanita itu cemberut, dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Tuan, kamu pikir kamu siapa? Kamu membuat masalah seperti ini, percaya atau tidak, aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Kamu harus tahu bahwa tempat di bawah kakimu telah disewa oleh kami." Mengikuti kata-kata pengawas wanita, beberapa penjaga keamanan berjalan dengan penuh semangat. Mereka menatap Harvey York dengan mata yang sangat tajam, seolah-olah mereka akan menyerangnya sebentar lagi. Harvey York mengangkat tangannya, melihat Rolex antik di pergelangan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masih ada 4 menit.
Melihat penampilan sok Harvey York, Nellie Parker mencibir dan berkata, "Cynthia Simmer, kalian berani mengatur waktu untuk Nona Hun?" Dia pikir dia siapa? Meskipun Cynthia Simmer tahu bahwa Harvey York mampu, dia tidak berpikir bahwa kata-kata Harvey York dapat membuat Marley Hun muncul. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, Cynthia Simmer masih berkata dengan lembut, "Kakak ipar, kalau tidak kita." Harvey York menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata Cynthia Simmer. Melihat tindakan kedua orang itu, Nellie Parker menunjukkan ekspresi penghinaan pada Harvey York. "Cynthia Simmer, sepertinya kamu berpikir bahwa pendukungmu memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Tapi izinkan aku memberitahu kamu, orang-orang seperti Nona Hun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pria setingkatnya. Lebih baik kamu membujuknya untuk mengakui kepengecutannya dengan patuh. Di tempat seperti Walsing, apakah kamu benar-benar takut mati terlalu lambat?" Nellie Parker memandang Harvey York dengan hati-hati sambil berbicara. Segera dia yakin bahwa meskipun Harvey York tampan dan menawan, masalahnya adalah tidak peduli bagaimana melihatnya, dia bukanlah tuan muda dari keluarga kaya manapun di Walsing. Karena dia bukan tuan muda, apakah Nellie Parker akan takut pada musang berbulu domba? Bahkan jika yang disebut naga menyeberangi sungai, mereka telah menginjak beberapa dari mereka dengan mengandalkan reputasi tuan muda ketiga dari keluarga Hun. Berapa banyak orang kecil dan cakap yang datang ke Walsing, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka semua seperti anjing? Chapter 6503. Harvey York mengabaikan keributan Nellie Parker, tetapi terus berkata dengan ringan. Sisa 3 menit. Pada saat ini, seorang wanita datang dari belakang. Journey Stanton melirik Cynthia Simmer dengan sedikit aneh, dan kemudian berkata dengan ringan kepada eksekutif wanita. "Aku dengan hormat menyarankan padamu. Lebih baik bagimu, untuk segera memanggil Nona Hun. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya." Dibandingkan dengan Harvey York, yang mengenakan pakaian biasa, meskipun pakaian Journey Stanton sederhana, salah satunya adalah pesanan tinggi merek mewah. Jam tangan Van Cleef & Arpels Slover Bridge di pergelangan tangannya bernilai jutaan. Hal ini memberi banyak tekanan pada supervisor wanita. Setelah beberapa saat berkedut di sudut matanya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. "Yo!" Ternyata itu wajah putih kecil. Melihat Journey Stanton, Nellie Parker secara naluriah mengembangkan permusuhan. Pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi penuh penghinaan. Wajah putih kecil, datang sebagai pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita. Datang untuk membuat keberuntungan bagi wanita lain, apakah kamu merasa layak untuk itu? Aku menyarankanmu, lebih baik keluar dari sini. Ketika Nellie Parker berbicara dengan jijik, Cynthia Simmer memandang Journey Stanton saat ini. Setiap orang adalah wanita, jadi Cynthia Simmer dan Journey Stanton hampir seketika memiliki pikiran satu sama lain. Ini adalah pesaing yang kuat. Kedua belah pihak memiliki ide ini di hati mereka pada saat yang sama, tetapi mereka berdua sedikit tersenyum di permukaan. "Halo, kakak, mengapa kakak iparku bersamamu?" Cynthia Simmer membuka mulutnya sambil tersenyum. "Kakak ipar? Bagaimana bisa, aku mendengar bahwa Harvey York masih lajang." Journey Stanton tersenyum manis. "Kamu tidak berbohong padaku kan? Kakak, kamu sangat cantik, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Ibuku berkata bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia." Harvey York yang awalnya acuh tak acuh, selalu merasa ngeri ketika mendengar pembicaraan dua saudara wanita tiba-tiba, seolah-olah ada yang tidak beres. Tap, tap, tap. Tepat ketika Harvey York hendak mengatakan sesuatu, ada suara langkah kaki tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Segera setelah itu, beberapa orang dengan pakaian formal terlihat berjalan cepat. Wanita yang memimpin adalah Marley Hun, salah satu orang penting dari keluarga Hun. Marley Hun ini, yang dulunya sangat arogan di depan Harvey York, sekarang terlihat sangat gugup. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa Harvey York tiba-tiba muncul di sini. Harvey York sekarang adalah tamu keluarga Hun di Walsing. Jika dia ingin menyusahkannya, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada keluarga Hun. Memikirkan hal ini, wajah Marley Hun mau tidak mau menjadi sedikit jelek. Sebagai anggota langsung keluarga Hun di Walsing, dia masih memiliki pemahaman tentang perilaku Harvey York. Oleh karena itu, untuk menghormati Harvey York, dia juga mencampur adukan kekaguman di dalamnya. Tetapi melihat Marley Hun benar-benar muncul, Nellie Parker dan modal lainnya tertegun sejenak. Mereka tanpa sadar mengeluarkan ekspresi menyanjung sambil menyapa mereka. "Nona Hun." Marley Hun mengabaikan orang-orang ini, tetapi dengan cepat melihat ke sekeliling sebelum matanya jatuh pada Harvey York. "Tuan Muda York, maafkan aku. Aku datang terlambat." Nellie Parker dan yang lainnya langsung membeku. Harvey York benar-benar mengenal Marley Hun.
Yang paling penting adalah bahwa Marley Hun sangat hormat di depan Harvey York. Ini, bagaimana mungkin? Chapter 6504. Tuan Muda York, kamu mengunjungi Hun Films begitu tiba-tiba, ada apa? Marley Hun berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang serius. Harvey York menunjuk Cynthia Zimmer dengan tangan kanannya. Dia adalah adik perempuanku, dan sekarang bekerja di Hun Films. Pada akhirnya, saudari pertama di departemen periklananmu menyuruhnya tidur dengan lelaki tua itu. Jika tidak, dia akan hancur. Aku ingin bertanya padamu. Apakah ini aturan industri Hun Filmsmu? Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Marley Hun berkedut, lalu berbalik dengan cepat, dan menamparkan Nellie Parker. Plak! Nellie Parker jatuh ke tanah sambil menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Muda York, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Harvey York berkata dengan ringan. Nona Hun, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Aku tahu masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, aku tidak akan mempersulitmu. Biarkan dia berlutut dan bersujud 10 kali kepada saudara perempuanku, dan masalah ini akan selesai. Marley Hun sedikit mengangguk, lalu tatapan dinginnya jatuh pada Nellie Parker, dan dia berkata dengan dingin. Apakah kamu mendengarnya, bersujud 10 kali kepada saudara perempuanku? Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Mendengar ini, Cynthia Zimmer dan Journey Stanton memandang Marley Hun dengan ekspresi aneh. Apa sebenarnya yang Harvey York lakukan? Mengapa Marley Hun memperlakukan kata-katanya seperti dekrit kekaisaran? Setelah mendengar kata-kata Marley Hun, beberapa model pria dan wanita yang telah diganggu oleh Nellie Parker pada hari kerja tampaknya menyadari bahwa hari-hari baik Nellie Parker telah berakhir. Banyak model segera mengeluarkan ponsel mereka, siap untuk memotret adegan indah Nellie Parker berlutut dan bersujud untuk sementara waktu. Melihat pemandangan pohon tumbang dan monyet yang bertebaran pada saat ini, Nellie Parker terangsang untuk menjadi agresif. Dia berdiri, menatap Marley Hun dengan kejam, dan berkata, Nona Hun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk memutuskan urusanku? Biarkan aku memberitahumu, aku milik Tuan Muda Ketiga. Di keluarga Hun, dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga, kamu jauh lebih rendah. Kamu berani membuat masalah dengan Tuan Muda Ketiga, kamu akan selesai. Tunggu saja. Saat berbicara, Nellie Parker mengeluarkan ponselnya dan siap untuk melakukan panggilan. Melihat Nellie Parker begitu bodoh, Marley Hun tanpa sadar ingin menghentikannya. Tapi Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan dia melakukannya. Kamu harus memberitahu dia bahwa apa yang disebut dukungannya tidak ada artinya. Dia akan mengakuinya dengan rela. Mendengar kata-kata Harvey York, Marley Hun berhenti bergerak. Segera, Nellie Parker memutar nomor, dan saat panggilan terhubung, dia langsung menekan speakerphone. Segera, suara acuh tak acuh dan dingin datang dari sisi yang berlawanan. Ada apa? Tubuh halus Nellie Parker bergetar, dan dia terlihat sangat bersemangat dan gembira. Tuan Muda Ketiga, aku Nellie Parker. Budak kecilmu, Nellie Parker. Saat itu kamu memasukkanku ke Hun Films dan berjanji padaku untuk menjadi bintang di Hun Films. Tapi sekarang aku diganggu di sini. Bukan saja dia tidak memberiku muka, tapi dia juga menamparku dan memintaku untuk bersujud untuk meminta maaf. Tuan Muda Ketiga, kamu harus membuat keadilan untukku. Mendengar ini, nada orang di seberangnya langsung menjadi dalam. Siapa? Siapa yang berani menyinggung wanita Tuan Muda Ketiga keluarga Hun di wilayah keluarga Hun?